Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi bi fadlihi wa mannihi tatahaqqaqul khairatu wal hasanatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ummah sayyidil rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa ba'du, para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian sirah An-Nabawiyah tentang Khulafaur Rasyidin yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bagian pertama, tentang biografi dan keutamaannya. Kita akan lanjutkan tentang Khalifah Abu Bakar bagian yang kedua atau part kedua, tentang kepemimpinan, kebijakan politik dan terobosan-terobosan dari keputusan beliau sebagai seorang khalifah. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita lanjutkan pada pembahasan kedua tentang kepemimpinan beliau pada pasal bai'atuhu, bagaimana beliau dibaiat menjadi khalifah pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata wa Abu Bakr fi sunhi bil 'aliyah faqama Umar yaqulu wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat wa qala Umar wallahi ma kana yaqa'u fi nafsi illa zaka wa la yab'athannahu Allah falyaqta'anna aydi rijalin wa arjulahum. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Saya bacakan dulu teksnya supaya tergambarkan bagaimana pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seperti apa sahabat menerima kenyataan itu. Kata Aisyah sebagai orang yang menceritakan betul bagaimana wafatnya Rasul, dan memang beliau yang dipilih Rasul untuk ketika sakit berat untuk bersama Siti Aisyah. Jadi ada 9 bilik rumah, dia mengambil rumahnya Aisyah yang sekarang menjadi raudhah antara makam Nabi dan mimbar dia khutbah, itu raudhah yang berkarpet perak itu yang biasa kita rebutan mau sholat di situ. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar informasi ini? Di mana Abu Bakar sama Umar? Tidak di Madinah. Kan mau berangkat itu dengan Usamah bin Zaid. Masih ingat bagaimana Rasul memilih Usamah? Terjadi pembicaraan di belakang oleh kaum-kaum munafik. Sahabat nggak ada masalah, sami'na wa ta'na, kan begitu. Mendengar itu mereka kembali, tapi Usamah tetap pada pasukannya berhenti di situ, tapi Abu Bakar kembali. Umar mendengar ini, kalimat Umar sederhana, tidak mungkin Rasul meninggal. Rasul hanya pergi, nanti akan kembali sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menghilang selama 40 hari mengambil wahyu di Bukit Tur, nanti balik lagi. Jadi dia bukan meninggal, jadi berangkat sementara. Ini menggambarkan kita juga sama. Dengar informasi wafat orang tuh, nggak percaya ya. Kemarin kayaknya baru ngobrol lah. Masya Allah, sudah meninggal. Padahal saya subuh dekat beliau duduknya.
sehingga setelah itu nggak ada yang berani dekat beliau dulu, karena nanti sebelahnya meninggal kan gitu. Jadi kosong. Jadi para jemaah yang suka duduk di tiang-tiang masjid meninggal dunia biasanya sudah tuh nggak ada yang duduk di tiang itu. Jadi sahabat juga sama, merasakan hal yang sama. Tapi Abu Bakar berbeda. Dia dengar info itu, dengan menahan rasa sedihnya, dia langsung ke rumah Aisyah, karena Aisyah kan anaknya. Tinggal datang, dibuka penutup wajah Rasul, dilihat, faqabbalahu, dia langsung mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, bi abi anta wa ummi, demi Allah, tibta hayyan wa maita. Ya Rasulullah, demi Allah, engkau hidup dan meninggal pun engkau tetap yang terbaik. Artinya ketika meninggal wajahnya tersenyum baik dan Abu Bakar menciumnya. Nah, inilah menjadi salah satu alasan dalam fikih boleh mencium mayit, dengan catatan sebelum dimandikan. Nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu foto update status, itu yang tidak dianjurkan. Ini saya baru berapa hari mendampingi orang meninggal, bertanya, gimana Pak Ustadz? Kebetulan yang meninggal ini dekat dengan saya, keluarga. Saya datang, gimana Pak Ustadz? Boleh nggak kita foto? Boleh, tapi disebarkan di keluarga, jangan update status. Saya bilang. Bayangkan orang meninggal, foto. Kalau meninggal ibunda saya, ngapain sebar ke orang? Foto-foto saja, orang lagi bertakziah, saya bilang, kan waktu itu rumah sakit ya, foto saja, udah sebarkan Pak. Jangan dipoto wajahnya itu. Kalaupun dipoto disimpan untuk arsip, bukan diupdate status. Kita sekarang begitu. Saya termasuk yang tidak sepakat itu. Meskipun dalam hukum fikihnya, kaedahnya kan selama tidak ada larangan, hukumnya boleh. Saya tidak sepakat. Ngapain di-share orang meninggal? Apalagi yang tabrakan di-share itu meninggal. Bukan bagian dari Islam. Karena Islam sangat menghargai Muslim, hidup maupun meninggal. Contohnya begitu, dicium sama si Abu Bakar mengatakan, lalu dia mengatakan, la yuzikukal mautata abada. Engkau tidak merasakan, wahai nabiku, meninggal 2 kali. Kenapa? Kalimat meninggal 2 kali. Karena kan kalau dalam teorinya kan nanti kita ini hidup, datang hari kiamat, kita dimatikan, baru dibangkitkan. Nah, jadi tidak dimatikan 2 kali. Sebelumnya meninggal sekali, baru nanti hari kiamat kan? Artinya Rasul meninggal sebelum hari kiamat. Dan semua ulama berdoa semoga mereka wafat sebelum datang hari kiamat. Jadi nggak enak sebenarnya hidup pada menjelang hari kiamat itu. Kalau ada film Oscar, film Hollywood, The Last Man Standing, nah kita nggak usah itu. Kalau bisa kita wafat sebelum datang hari, tidak menyaksikan nanti fitnah akhir zaman itu. Sekarang Ustaz, ya silahkan, saya nantiin gitu ya. Nah, jadi Rasul kata, engkau tidak wafat sampai menunggu hari kiamat. Kemudian keluar, ayuhal halif ala rislik, wahai temanku yang bersumpah tadi. Katakan kata Umar, Rasul nggak meninggal, dia hanya pergi seperti Nabi Musa mengambil wahyu. Siapa yang menyebarkan Rasul wafat, aku akan potong kaki dan tangannya, kata Umar. Orang kalau sudah Umar ngomong itu diam. Kata Abu Bakrin, ayuhal halif ala rislik, dengarkan, kata Abu Bakar. Abu Bakar menyampaikan tausiahnya, ada man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai saudara-saudaraku yang hadir di tempat ini, kata, man kana ya'budu Muhammadan faqad mata. Yang menyembah Muhammad, lihat kalimatnya, yang menyembah Muhammad, yang mengidolakannya, yang mencintainya, yang sangat-sangat menjadi followernya dan semanianya, dia sudah wafat. Artinya kecintaan berlebihan tidak dianjurkan. Sudah wafat ya sudah, doakan yang terbaik, jangan dibahas masalah
masalah sudah selesai. Tapi siapa yang menyembah Allah? Allah hayyun la yamut. Dialah yang maha abadi. Nah, ini masalah akidah penting. Jadi kalau ada orang yang kita sukai, kita jagokan, apalagi mau tahun 2024, ya kita doakan saja, nggak usah berlebihan. Apalagi sampai berantem nanti. Kan begitu? Target kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini ustaznya nyerempet ini ya dikit-dikit. Artinya yang menyembah Muhammad, yang mengidolakan Muhammad, dia sudah wafat. Dia sekaligus menegur Umar bin Khattab. Jangan begitu cara berpikirnya. Dia sudah meninggal, selesai. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hayyun la yamut. Lalu dia bacakan ayat Al-Qur'an itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kita semua pasti akan binasa. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Rasul sudah ada sebelumnya dan sudah banyak yang wafat. Ya sudah. Tapi kalau bersama Allah kita akan selamanya dan Allah akan memberikan ganjaran bagi orang yang bersyukur. Fanasi jannasu yabkun, akhirnya yang hadir di situ menangis semua. Artinya disadarkan oleh Abu Bakar. Dan dalam versi Itmamul Awfa, kitab yang lain yang kemarin saya katakan lanjutan dari Nurul Yakin, dikatakan apa kata Umar? Seakan-akan kata Umar. Dalam kitab lain ya, saya baru mendengar ayat ini. Tapi kalimatnya apa? Ka'annana nasma' hazihil ayat. Seakan-akan. Artinya sahabat itu sudah tahu ayat ini, tapi diingatkan oleh Abu Bakar. Itu maksudnya. Oleh orang talis disalahpahami, sahabat mulai murtad menolak ayat ini. Bukan. Kan sedih ya. Jadi diingatkan gitu. Sama kalau beberapa teman saya itu ada yang memberi nasihat itu bagus ya. Ketika adik saya meninggal dunia, kemudian datang ustadz menasehati ayah saya. Karena kalau saya nggak enak menasehati anak sendiri kan, saya nasihat sabar ya. Udah kau nggak tahu gimana meninggal anak itu. Saya diamlah kan gitu kan. Saya telepon teman saya, nasihat dulu. Kalau anaknya ustadz nggak bisa nasihati, harus ustadz lain, bukan anaknya kan begitu. Karena yang meninggal adik saya langsung di bawah saya setahun. Gitu. Nggak bisa anaknya nasihati, nah, itulah orang tua itu. Bagi dia anaknya nih. Ustaz itu nomor lain. Kita telepon teman kita Ustaz. Baru nasihati. Pak Purba. Allah lebih sayang sama putri Bapak. Allah berikan putri Bapak hidup 25 tahun. Hanya sampai di situ batasnya. Allah ambil kembali. Baru ayah saya menangis menerima itu. Waktu saya ngomong gak diterima sama dia. Udah belum tahu kok gimana kalau anak kau yang meninggal. Pak Medan ngomongnya betul poin aja. Oh belum tahu aja kalau anak kau ya, cuma anak kau yang mati dan juga anak mati kita. Ya sudahlah, begitu ya. Itulah pentingnya watawasaw bil haq watawasaw bis sabr tadi. Ini teman kita yang meninggal, kita yang ceramahin, kasih hikmah. Besok kita yang kena musibah, dia yang ceramahin kita kan begitu. Begitulah watawasaw bil haq watawasaw. Diingatkan Abu Bakar. Kata Umar, akhirnya semua menangis menerima wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat bersamaan, karena itu temannya kecil ya, tentu keluarga Nabi kan yang sibuk mengurusin Rasul itu, di Bani Saqifah kaum Ansor telah berkumpul. Ngapain? Setelah Rasul ini, what the next? Kenapa? Satu, Musailamah sudah mengumumkan dia menjadi nabi. Tulaihah sudah mengumumkan dia keluar dari Islam. Dari pihak sana sudah mengumumkan kami ingin keluar dari persatuan Islam, kami murtad dari Islam. Gimana pemimpin harus diselesaikan? Keadaan genting kan. Mendengar itu, Abu Bakar berangkat bersama Umar, bersama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ke perkumpulan Bani Saqifah. Kalau bapak ibu yang sudah umroh, nanti di sebelah
Kalau kita masuk itu ya Masjid Nabawi ada sebelah selatan atau utara itu ada tempat kayak ditulis itu Bani Saqifah gitu. Sinilah mereka rapat itu. Berarti dekat kan itu dari makam Nabi, berjalan sedikit datang. Apa kata Abu Bakar ketika datang itu? Dia katakan, ada apa kalian berkumpul? Kita harus menentukan siapa pemimpin setelah ini. Karena kata Habab bin Munzir, salah satu juru bicaranya, kami dulu kan banyak membunuh keluarga Quraisy. Waktu perang Fatu Makkah, perang Uhud kan begitu. Bisa jadi rasa itu nanti kalian akan ke kami gimana memandangnya gitu. Karena yang bunuh kan sepupu kalian, uak kalian, anak kalian kan begitu. Dan kedua, kalian mungkin kembali ke Mekah. Terus siapa yang memimpin Islam ini? Kira-kira begitulah kata Habab bin Munzir. Maka kami mengajukan Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah setelah kami. Berkata Abu Bakar, Rasul pernah bersabda, al-a'immatu min Quraisyin, pemimpin itu dari Quraisy. Yang saya katakan waktu itu ya, nahnul umara wa antumul wuzara. Kata Habab bin Munzir, enggak bisa. Itu hadisnya fadilah tentang orang Quraisy jadi imam sholat, bukan imam ini. Kata Abu Bakar, tidak. Kalau begitu, mari kita tunjuk siapa pemimpin dari kita, tapi tetap posisinya kalian sebagai menteri, kami pemimpin. Karena hadisnya ala immatu min Quraisy. Oh, nggak bisa, itu kan tentang imam sholat. Kalau imam sholat saja begitu, apalagi imam ini lebih besar. Yang saya katakan Ansor itu menerima kan begitu kan. Kalau begitu, mari kita angkat Umar atau Abu Ubaidah jadi pemimpin. Kata Abu Bakar. Kata Umar, tidak. Kami memilihmu wahai Abu Bakar. Bagaimana yang lain? Semua sepakat. Maka terjadilah pengambilan Abu Bakar sebagai khalifah. Faqala Umar, bal nubayyuka anta fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau soal engkau kita sudah bahas kan keutamaannya, engkaulah yang paling layak. Disinilah melihat bahwa sahabat itu tidak gila kepemimpinan. Bapak ajalah, Bapak ajalah, Bapak ajalah, Pak Hajilah, Bapak lagi lah, Pak Hajilah. Oh udah, karena kamu tunjuk saya siap. Nah kan begitu biasanya. Nawarin hanya untuk berharap dibalik. Ternyata nawarin nggak dibalik, itu yang terjadi kan tahun 99 kan begitu. Nawarin mau dia selesai, nggak dapat jadinya kan begitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa mereka berpikir ini bagaimana, dan itu dikatakan oleh pengarang kitab ini, waddalalat fi hadisatis saqifah katsirah. Tanda-tanda itu memang menunjukkan harus dipilih kepemimpinan. Yang pertama, satu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunassas sarahah 'ala al-khalifah min ba'di. Bahwa Rasul tidak pernah mengatakan siapa khalifah setelahnya. Rasul tidak pernah katakan. Tapi kalimat-kalimat yang sifatnya memuji ada. Apa kata Rasul? Imam Abu Bakar. Orang yang paling amanah Abu Bakar. Orang yang paling aku cintai Abu Bakar. Orang yang cerdas Ali. Orang yang tegas Umar. Hanya kalimat saja. Yang pemimpin rambutnya putih, yang ini rambutnya gondrong kan begitu kan. Tidak langsung dia disebut. Wa anna lil imam an yatruka ikhtiyar al khalifah lil muslimin, bahwa kepemilihan khalifah diserahkan kepada sahabat. Nabi tidak pernah menitip atau menyatakan nama tentang khalifah setelah. Yang pertama, wa anna sultah darurah lid-din fala dina bi ghairi daulah. Karena kepemimpinan ini harus dibentuk, karena tidak mungkin ada sebuah organisasi tanpa ada otoritas. Bahaya kalau nggak diambil otoritas. Wala ta'arud bainal huzni 'ala nabi wa bainal qiyam bi ihdad darurat. Maka tidak ada kontradiktif antara kesedihan umat terhadap meninggal wafatnya Nabi dengan apa? Prioritas harus ada pemimpin.
Jadi jangan dibenturkan. Kan orientalis mengatakan inilah sahabat, Nabi saja wafat sudah bahas kepemimpinan. Karena masalahnya kalau tidak ada otoritas setelah wafat Nabi, siapa yang memutuskan? Musailamah sudah jadi Nabi, mengawali sebagai Nabi. Tulaiha mengatakan murtad, yang sana ingin keluar dari Islam, tidak bisa, tidak didiamkan. Iqtadat al-a'dha al-'ammah musara'ah al-ansar lil-ijtima' fi as-saqifah wa tabahasa amr al-khilafah faqaba'il Abas wa Zabiyan ala ba'di amyal min al-Madinah hum hadithu ahdi bil-Islam wa Musailamah al-Kazzab wal munafiq wal yahud yantaziruna isyarah lit-ta'bir an hadhihi al-hadisah. Jadi semua lagi nunggu ini musuh-musuh Islam, kaum munafik yang mau memisahkan diri. Jadi memang saat itu suasananya genting. Musailamah mengatakan saya nabi, Muhammad sudah wafat kan? Saya nabinya sekarang. Setelah itu Tulaiha mengatakan kami jadi pemimpin, nggak mau di bawah Islam. Oh, semua sudah saling menunggu. Termasuk Usama juga menunggu. Ini perang atau enggak? Gitu. Menunggu juga dia di perbatasan Madinah, perang atau tidak? Gitu. Wa qad tabaya'a kullu kabilah ahadu akabiriha fala budda min al-intiha min qadiyatil bai'ah lil khalifah. Karena keadaan ini maka harus dipilih. Tidak ada pilihan lain. Jadi jangan dibenturkan. Di mana perasaan Anda? Nabi masih wafat, belum dikuburkan sudah ribut. Itu masalahnya itu. Dan itu bisa diilustrasikan terkait dengan pembahasan bagaimana seharusnya. Ya memang harus diambil keputusan. Kemudian minal asbabil lati da'at al-ansar ila ikhtiyar rajul minhum Sa'd bin Ubadah annahum ahlul balad. Yang membuat Ansar kenapa langsung berkumpul untuk memilih pemimpin dan mencalonkan Sa'd bin Ubadah, karena merasa mereka yang berhak. Kami Ansar yang menerima umat Islam, kami yang membesarkan umat Islam, kami yang menjaga, dan kamilah yang tinggal di sini. Orang Quraisy bisa ganti balik kampung ke Mekah. Siapa yang memimpin Madinah? Maka kami mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Tapi akhirnya dengan musyawarah terpilihlah Abu Bakar, meskipun ada kalimatnya di situ, meskipun ketika Abu Bakar terpilih jadi khalifah ada 3 orang yang belum menyatakan baiat kepada Abu Bakar. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Kenapa? Karena lagi sibuk mengurus jenazah Nabi. Ini ikut baiat. Satu lagi siapa? Tentu Sa'ad bin Ubadah yang dicalonkan nggak jadi naik. Dikalimatkan wala dhayra fi taghayyub ba'dihim faqad takhallafa Ali bin Abi Thalib wa Zubair bin Awam bisabab tazhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana bai'a ba'da zalik kama lam tadurru mukhalafatu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Jadi pengangkatan beliau secara baiat tidak cacat, karena Ali dan Zubair setelah meninggalnya Nabi berapa bulan kemudian membaiat Abu Bakar. Sa'ad bin Ubadah belum baiat, tapi setelah itu akhirnya juga membaiat. Jadi itu suasananya saat itu. Dan pengarang kitab ini merujuk kisah-kisah ini pertama dari Imam Tabari, mengambil dari Tarikh Rusul wal Muluk, kemudian Ibnu Hisham Sirah An-Nabawiyah, Itmamul Wafa, Itmamul Awfa, sambungan dari kemarin kitab Khulasatul Nurul Yakin, tentu dari beberapa hadis, Jami' Sahih Bukhari, Sunan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, dan beberapa tulisan-tulisan tematik terkait dengan kepemimpinan menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dirangkum oleh beliau, makanya saya ambil yang tematik supaya mempermudah. Juga termasuk pemilihan Abu Bakar dari kitab Tarikhul Khulafa yang dikarang oleh Jalal As-Suyuti. Selanjutnya, siyasatul ra'iyah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah dilantik menjadi khalifah? Ya tentu setelah dilantik ya ngurusin Nabi kan, sholat di situ kan, Nabi sudah dua hari 1 malam ya, baru kemudian dipulih hari Rabu. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Yang pertama, dia mensejajarkan al-musawatu bainal hakim wal mahkum wal adlu bainar ra'iyah unwanan li siyasati Abi Bakr li ra'iyatihi. Jadi
Abu Bakar itu ketika menjadi pemimpin, dia menggunakan kalimat dengan khutbahnya yang sangat terkenal, yang sering diulang-ulang oleh kita. Apa kata Abu Bakar? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inni qad ullitu alaikum, sungguh aku telah dipilih di antara kalian, walastu bi khairukum, bukan berarti aku paling terbaik di antara kalian. Ya, kalimatnya kan, fa in ahsantu fa'inuni, kalau aku baik maka bantulah aku. Wa in asa'tu faqawwimuni, kalau aku tidak baik maka kritik dan luruskanlah aku. Jadi memang begitu yang benar itu. As-sidqu amanah wal kazib khiyanah. Kejujuran itu adalah amanah dan kebohongan itu adalah khianat. Jadi kalau pemimpin itu jujur, itulah yang diharapkan. Tapi kalau nyebar hasil hoak aja, itu yang tidak diharapkan. Wadha'ifu fikum qawiyyun 'indi. Orang yang lemah di antara kalian itu adalah orang yang kuat menurutku sampai aku kembalikan hak. Wal qawiyyu fikum dha'ifun 'indi. Tapi orang yang paling kuat menurut kalian itu lemah di hadapanku sampai aku cabut hak dan keutamaannya. Artinya di mata Abu Bakar dalam menjadi pemimpin tidak ada kuat dan lemah, semua sama. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Nanti ada kisah tentang Khalifah Umar bersengketa dengan seorang perempuan. Abu Bakar memenangkan Khalifah perempuan itu, kalah Khalifah Umar. Padahal Umar itu istilahnya pendamping utama Abu Bakar. Jadi nggak harus istana dimenangkan kan? Selesai. Ali bin Abi Thalib juga kalah, nggak ada masalah. Ati'uni ma ata'tullah wa rasul, fa idza asaitullah wa rasul fala ta'ata li alaikum. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau aku bermaksiat maka tidak perlu kalian taat kepadaku. Jadi jelas, kontraknya jelas. Wal amsilah katsirah. Dan yang menjadi contoh terkait itu banyak sekali. Salah satunya diceritakan ketika Umar itu kehilangan Abu Bakar. Jadi dalam satu subuh, mana Abu Bakar? Oh, nggak ada. Ternyata Abu Bakar pergi ke salah satu rumah di perbatasan Madinah. Bertanyalah Umar, fayatasa'alu bi ilhahin an sababi khurujihi. Kenapa? Kemana engkau? Abu Bakar nggak jawab, diam saja. Akhirnya Umar menguntit mengikuti Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar sampai fil khaymah, dalam salah satu rumah yang sangat sederhana, ternyata di situ ada seorang perempuan sudah tua, buta, bersamanya dua anak kecil perempuan dan laki-laki. Masuklah Umar. Assalamualaikum wahai ibu, siapakah engkau? Ana ajuzun katsiratu amya fi hazil khaymah. Aku perempuan yang buta, aku punya anak perempuan, ayahnya meninggal, tidak ada keluarga kami. Kata Umar, lalu siapa? Man hadha syekh? Siapa laki-laki tua ini? Padahal dia tahu itu Abu Bakar kan? Kata perempuannya, qalat hadha syekhun la a'rifuhu ya'ti kulla yawmin fayaknusu baitana wa yasna'u lana futurana wa yahlibu lana syiyahana. Siapa laki-laki ini yang datang bersamamu? Aku tidak tahu, aku kan buta. Tapi aku tahu dia datang setiap hari ke rumahku, menyapu rumah kami, memasakkan makanan untuk kami, dan memerah susu kambing untuk kami. Fabaka Umar wa qala ad'abtal khulafa min ba'dika ya Abu Bakr. Mendengar ini Umar menangis, wahai Abu Bakar, ad'abtal khulafa. Khalifah setelahmu bakal capek kalau begini wahai Abu Bakar. Karena kalau pemimpinnya perfect, itu jadi beban pemimpin sesudahnya kan, akan jadi perbandingan kan. Kata Umar, wallahi ya Abu Bakr ad'aftal khulafa min ba'di. Wahai Abu Bakar, kalau begini akan sangat capek dan menderita khalifah setelahmu ini. Karena dia datang menyapu rumah, ngasih makan. Amma tarikatuhu, dan ketika dia meninggal, harta warisannya, karena beliau memimpin kurang lebih
2 tahun ya, dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Ada yang mengatakan 1 tahun 8 bulan, digenapkan 2 tahun. Dia berkata, apa yang ada harta dari yang ditinggalkan dia selama dia menjadi khalifah 2 tahun lamanya. Kata Aisyah putrinya, amma inna, kami itu, kata Aisyah, setelah ayah kami jadi khalifah, kami tidak pernah melihat mata uang dinar ataupun dirham. Kami tidak pernah lihat uang setelah itu. Kenapa? Karena makan pun kami sekedarnya, dan pakaian kami juga sekedarnya. Tidak ada apapun yang ada, bahkan hak yang diberikan kepada kami itu tidak kami rasakan, karena semua diberikan kepada orang yang membutuhkan. Hanya kami dapat 2. Al-Abdul Habsyi, satu orang budak hitam, karena memang budak masih ada saat itu yang membantu kami. Wal Ba'ir An-Nadih, dan 1 ekor unta yang kurus. Sudah, ini aja yang kami punya, nggak ada yang lain. Karena budak saat itu memang masih ada yang membantu khalifah. Lalu kata Abu Bakar sebelum meninggal, kata Aisyah, kalau aku nanti wafat, kembalikan fasilitas budak ini dan unta ini kepada khalifah sesudah. Kalau kita kira-kira gimana itu kalau turun dari jabatan? Kalau bisa fasilitas menjadi milik kita. Itulah yang terjadi, rumah-rumah dinas bertengkar itu masuk berita. Kami sudah tinggal puluh tahun di sini, kenapa kami diusir, kan begitu ya? Nah, kembalikan, karena bukan haknya. Kalau aku wafat, tolong kembalikan fasilitas sebagai khalifah kepada khalifah sesudahnya. Enggak diminta-minta. Kalau kita mah nunggu sampai kembalikan barangnya, nantilah datang surat pertama, nanti sampai surat ketiga, kan gitu. Atau setelah diupload ke media sosial baru dikembalikan. Nanti tidak dikembalikan. Faqala Abdullah bin Auf, subhanallah, tidak ada yang mereka dapatkan dan mereka mengembalikan fasilitas ini kepada kita, kata bin Auf, salah seorang yang menjadi pendamping Umar setelah Abu Bakar meninggal. Nilainya hanya 5 dirham. Mau kita apain ini? Kata Umar, bagusnya gimana? Kita kembalikan lagi lah kepada keluarganya. Ini sebagai apresiasi kita. Kata Umar, aku tidak berani mengembalikannya karena Abu Bakar itu beserta keluarganya tidak pernah mau menerima apa yang telah mereka berikan. Aku nggak berani, kata Umar bin Khattab, karena itu akan menyakiti perasaan dari keluarga Abu Bakar. Itu jawaban dari Umar. La walladhi ba'asa Muhammadan bil haqq la yakunu hadza fi wilayati abada wa la yakhruju Abu Bakr minhunna 'inda al-maut wa arudduhunna ana 'ala iyalihi al-maut aqrabu min zalik. Karena itu sudah tinggal diterima, selesai. Seperti apa Abu Bakar menjadi pemimpin? Dia menggunakan beberapa kebijakan, karena saat itu dia menghadapi satu isu tentang Quraisy memimpin atas orang Arab, sehingga banyak yang nggak terima. Karena berarti kan suku Quraisy nih yang diutamakan. Berarti ya suku lain mana ini nggak dianggap gitu. Padahal kata Abu Bakar ada hadisnya, memimpin tadi suku Quraisy itu yang nanti yang menjadi salah satu perdebatan tentang imam, tentang kepemimpinan, siapa yang berhak mimpin, putra daerah atau pendatang atau yang berkualitas, kan itu begitu. Kita juga sama itu, percayakan pada putra daerah, kan begitu. Padahal dia juga cuma numpang lahir aja, nggak pernah tinggal daerah itu, karena mau jadi aja dia pulang sebagai putra daerah, kan begitu. Atau pendatang, kan begitu. Oh kau tahu Pak, ya, sering itu berilah putra daerah. Saya lihat perasaannya nggak pernah kampung saya begitu ya, utuhnya aja nggak ada, kan begitu. Ditinggalkan itu, kemudian terjadi banyaknya orang yang murtad, menolak Islam. Itu menjadi kebijakan Abu Bakar menghadapi problem pada saat itu. Dan tidak ada yang menyangka Abu Bakar yang sangat lembut, kalau sholat itu pasti menangis, pendiam, tidak banyak bicara. Ternyata Abu Bakar orang yang sangat tegas. Nah, ini kadang-kadang orang yang diam itu jangan kita anggap nggak kompeten. Mimpin ternyata lebih tegas dari yang rame-rame, kan begitu. Karena anak istri mengatakan, ya Rasulullah, ayahku itu
sensitif. Kalau jadi imam nangis kan gitu kata Aisyah itu. Tapi ternyata ketika dipegang kepemimpinan dia menjadi sangat tegas dan sangat luar biasa. Selanjutnya, apa yang membuat dia sangat luar biasa? Ternyata Abu Bakar itu sangat ingin dapat silsilah terhadap keluarga Nabi. Kan dia sudah menjadi mertua Nabi. Dia kepingin jadi keluarga Nabi, Ahlul Bait itu. Kita lihat apa kata Abu Bakar. Wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an usila qarabati. Aku sangat berharap ada silsilah nasabku kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Ja'far meninggal pulang dari perang, istri Ja'far, Asma bintu Umais, dengan siapa nikah? Dengan Abu Bakar. Hanya karena ingin dapat apa? Silsilah nasab dengan Ahlul Bait. Karena Ja'far kan saudaranya Ali. Ali anaknya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi. Jadi ingin dapat barokah silsilah nasab itu. Itu bukti bahwa bagaimana Abu Bakar itu sangat ingin, padahal sudah dapat posisi menjadi apa? Menjadi mertua Nabi, tapi mertua belum cukup. Dia kepingin menjadi kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang membuat dia sangat luar biasa, kata Ali, Rasul pernah bersabda, kata Rasul kepada Ali, tahukah kalian siapa orang terbaik setelah nabinya? Siapa, kata Ali? Yaitu Abu Bakar. Tahukah kalian siapa dua orang yang pasti masuk surga setelahku? Kata Rasul, Abu Bakar dan Umar. Tapi Ali jangan kasih tahu mereka ya. Itu kata Ali bin Abi. Kemudian, tahukah kalian ketika Rasul mengatakan, wahai Khalifah Ali, kenapa engkau tidak menjadi khalifah? Kata Khalifah Ali, tidak pernah Rasul memerintahkan itu. Rasul hanya mengatakan, insya Allah nanti yang akan menjadi khalifah setelahku orang yang terbaik di antara kalian dan terbaik setelah Nabi. Itulah kata Ali, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini untuk membantah. Memang Ali kan selama 6 bulan tidak mendukung Khalifah Abu Bakar. Itu ternyata karena sibuk mengurusin Nabi Muhammad SAW. Dan ada sedikit perbedaan pendapat antara Fatimah putri Nabi dengan Abu Bakar. Dia menghormati Fatimah. Setelah Fatimah wafat, baru Ali menyatakan dukungan terbuka kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Yahya bin Hakim mengatakan, Sami itu Aliyan. Ali pernah bersumpah, demi Allah, Allah turunkan Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena dia membenarkan Rasul dikala orang mendustakan Rasulullah SAW. Dan menjadi bukti hubungannya baik, ketika Fatimah sakit, Abu Bakar datang ingin menghadap, dan Fatimah mengizinkannya. Kata Fatimah, apakah aku izinkan dia menghadapku? Kata Ali, dia orang terbaik. Kata Fatimah, bertemulah dengan Abu Bakar sehingga mendapatkan keridhaan, dan setelah itu Ali mendukung Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang memimpin sholat ketika Fatimah meninggal adalah Abu Bakar, yang menjadi imam terhadap Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian apalagi buktinya? Ternyata anak-anak Ali, cucu-cucu Ali itu rata-rata kalau ngasih nama pasti salah satu anaknya atau cucunya namanya Abu Bakar. Nah, itu bagaimana Ahlul Bait sangat mencintai Abu Bakar, dikasih nama. Jadi kalau kita punya anak kasih nama siapa namanya Abdul Somad, Adi Hidayat, itu karena kecintaan kepada Abdul Somad. Tapi yang terjadi kan siapa namanya? Nama artis Korea, karena senangnya sama artis Korea. Siapa namanya Shakira, siapa namanya kan gitu. Siapa namanya Lady Di, itu kecintaannya kan begitu. Nah, padahal cintanya Ahlul Bait itu sampai memberikan nama kepada Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar meninggal, apa kata Ali? Ini cintanya Ali. Rahimakallah ya Abu Bakrin. Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Kunta awalul qaumi islaman. Engkau yang pertama kali masuk Islam. Wa akhlasuhum imana, yang paling ikhlas dan paling benar imannya. Wa asyaddahum yakina, yang paling kuat membela Nabi. Wa a'zamahum ghina, orang yang tidak peduli dengan dunia. Wa ahfazahum ala Rasulillah, yang sangat menjaga Rasul. Wa ansabahum bi Rasulillah, orang yang paling dekat dari segi akhlak, perawakan fisik dan kebijakan.
fajazakallahu 'anil Islam wa 'an rasulihi wa 'anil muslimina khairan. Semoga Allah merahmatimu. Shaddaqta Rasulullah. Engkau membenarkan Nabi ketika orang mendustakannya, peristiwa Isra Mi'raj. Wa wasaitahu hina bakhilu. Engkau mendampinginya ketika Rasul hijrah ke Madinah, dan engkau membelanya dengan seluruh dirimu, dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an pada surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Itu terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu komentar Ali ketika Abu Bakar meninggal. Sekarang kita masuk ke kebijakan khalifahnya. Apa yang dilakukan? Yang pertama, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia tidak mengganti orang yang dipilih oleh Nabi. Jadi yang dipilih oleh Nabi sebelum wafat itu dia tidak ganti. Kalaupun dia hendak mengganti, itu hanya memindahkan tempat relokasi. Misalnya Mu'az mau dipindah dari Yaman ke Irak, dia akan minta pendapat para sahabat, minta musyawarah. Selama belum ada keputusan, maka dia tidak akan mengganti orang yang telah ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan enggak, ganti pemimpin ganti semua kan. Makanya kalau udah ganti pemimpin udah ketakutan semua itu bawahan. Bagaimana hidup kami kan? Tidak. Apa buktinya? Ketika sahabat meminta melalui Umar bin Khattab agar mengganti Usamah, apa kata beliau? Aku tidak mungkin mengganti orang yang dipilih oleh Rasulullah. Usamah berangkat. Tidak ada perubahan terhadap perintah Rasulullah SAW. Dan standar Khalifah Abu Bakar memilih pemimpin setelah meninggalnya Rasul. Satu, pemimpin itu harus yang rajin sholat dan bisa jadi imam. Yang pertama, iqamatus sholah wa imamatun nas. Yang kedua, al-jihad, orang yang memang mau berjihad. Yang ketiga, dia mampu memberikan idaratus syu'un al-maftuhah, transparansi, terbuka, tidak ada yang tutupi. Kemudian mengambil bai'ah, menunjuk Abu Ubaidah sebagai Menteri Keuangan, dan memperbaiki hubungan dengan seluruh orang Arab. Diberikan tawaran, kalau ikut silahkan bayar jizyah, kalau tidak akan kami perangi. Yang munafik, yang murtad kembali ke Islam, jika tidak kami akan tumpahkan darahnya. Itu dilakukan oleh Abu Bakar. Dan kata Abu Bakar, seorang pemimpin wajib memperhatikan pendidikan, harus mengajar anak-anak di masjid, mengajar Al-Quran, memberikan nasihat. Jadi wajib itu. Kemudian memilih orang-orang sebagai perwakilan kepada seluruh itu, dan memberikan para gubernur selama administrasi ketika memimpin daerah. Contoh, di Madinah dia menunjuk dirinya sendiri karena sebagai khalifah, dan Umar sebagai pemimpin di Madinah. Di Mekah dia menunjuk Utsman bin Usaid, di Thaif menunjuk Utsman, kemudian di Son'a menunjuk Muhajir, di Hadramaut menunjuk Ziyad, di daerah Khawlan, Najran, Jaras, Bahrain, Irak menunjuk Abu Musa al-Ash'ari, di Yamamah menunjuk Huzaifah bin Muhsin, dan di daerah Bahrain menunjuk Al-Ala bin Hadrami. Jadi langsung dibuat sistemnya, ini jadi khalifah, tapi orang-orang yang mengatakan. Yang kedua, Abu Bakar dalam menegakkan keadilan tidak pandang bulu. Dikisahkan ketika Umar bin Khattab menikah dengan salah seorang sahabat wanita dari Ansor, bercerai, berebut hak asuh anak. Umar mengambil anaknya, dia katakan, ini anakku. Lalu istrinya tidak terima, mengadakan minta keputusan dari Khalifah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, meskipun Umar orang dekat kepadaku, yang berhak menjaga anak sebelum dia dewasa adalah ibunya. Dari situ nanti muncul konsep namanya hak asuh anak. Yang paling berhak adalah ibunya sebelum dia dewasa. Jadi Umar dikalahkan, dan dia tidak akan mengambil keputusan kecuali meminta pendapat para sahabat, sehingga terkenal saat itu ahlu fatwa. Majelis Syura adalah para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Aisyah istri Nabi, Mu'az bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Salman al-Farisi, Abu Sa'id, Umar Abdullah bin Abbas, wa Zaid bin Sabit. Kemudian apa yang dilakukan selama kepemimpinan? Sedikit lagi. Yang pertama, dia menuntas gerakan orang-orang murtad. Pertama kali dia lakukan menumpas gerakan ini, satu, Bani Asad di bawah Tulaihah. Bani Asadnya kembali ke Islam, Tulaihahnya dihukum mati. Bani Fizarah, Bani Amir, kemudian Banu Hanifah dari Musailamah al-Kazzab yang dibunuh oleh Wahsy. Kemudian
terbagi orang murtad ada dua bagian, murtad terhadap agama dan murtad karena tidak bayar zakat. Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, sebaiknya yang murtad zakat ini gak usah diperangi, kan mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Yang kita perangi yang murtad agama saja. Kata Abu Bakar, aku tidak membedakan orang yang murtad sholat sama murtad zakat, dua-duanya sama. Murtad zakat, murtad sholat sama saja. Suruh kembali ke Islam atau dihalalkan darahnya. Umar mendengar itu diam, tidak berani membicarakan. Kenapa terjadi murtad ini? Yang pertama, memang itu mulai terlihat pasca perang Hunain. Masih ingat ketika Fathu Makkah kan masuk Islam banyak itu 2000 orang. Pasca Hunain kan memang orang itu masuk Islam sudah tidak lagi karena Allah. Ada yang karena ingin rampasan perang, ada yang karena nggak ada pilihan lain, ada yang ya daripada nggak masuk nanti bayar jizyah mending masuk Islam. Jadi latar belakangnya berbeda, tidak seperti teman-teman di Madinah. Fathu Makkah itu kan masuk Islam banyak itu. Setelah Hunain, kemudian ini itu berbeda. Sehingga mereka merasa tidak perlu lagi patuh kepada Madinah. Terus masalah kabilah, kami lebih berhak, tidak orang Quraisy, dan mereka tidak mau bayar jizyah, bayar pajak, sehingga mereka harus memisahkan diri. Dan yang paling penting apa? Tasji', apa itu? Motivasi musuh-musuh Islam, orang Yahudi, orang munafik yang ngompor-ngompori Persia, Romawi, sehingga dia membentuk yang paling besar peperangan ketika membunuh Musailamah Al-Kadzab, dibunuh oleh Wahsy, yang meninggal saat itu diceritakan di sini kurang lebih 210.000 orang. Itu yang meninggal ketika perang Yamamah, membunuh Musailamah. Siapa yang membunuh Musailamah? Wahsy yang membunuh Hamzah yang masuk Islam. Kemudian Abu Dujanah yang menebas kepalanya. Yang meninggal dari umat Islam 1.200. Jadi dari 210.000 yang meninggal perang itu, berapa Muslim meninggal? 1.200 orang. Di antara 1.200 itu 500 orang penghafal Al-Quran. Yang jadi masalah itu. Sehingga kata Umar, wahai khalifah, aku agak khawatir ini. Kenapa? Sudah 500 orang meninggal dalam perang Yamamah. Nanti kalau meninggal semua para hafiz Quran ini, siapa nanti yang akan menghafal Quran? Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua sahabat penghafal Al-Quran. Nah, ini nanti jangan nanti kita buat gerakan penghafal Quran. Pokoknya kalau nggak menghafal berarti nggak sahabat. Nggak semua sahabat menghafal Quran gitu maksudnya. Supaya nanti orang yang nggak bisa hafal nggak stres. Kenapa? Saya bingung Pak Ustaz. Syarat bisa ketua DKM harus hafal 30 juz ya. Bisa baca kan begitu ya. Hafal ya juz 30 lah, jangan 30 juz kan begitu. Boleh lah. Kata Umar, kata Abu Bakar, wallahi bagaimana aku berani mengumpulkan Al-Quran? Rasul nggak pernah perintahkan. Tapi Umar meyakinkan sampai terbukalah hati Abu Bakar. Dipanggillah Zaid bin Sabit. Lalu dikatakan, wahai Zaid, coba kumpulkan. Kata Abu Bakar kepada Zaid, innaka rajulun syabun aqil la nattahimuka wa qad kunta taktubul wahya fatattabi Qur'an fa ajma. Kata Abu Bakar, wahai Zaid bin Sabit, engkau terkenal penulis Nabi, masih muda, cerdas, engkau tidak punya masalah dengan siapapun, masalah kepemimpinan dia tidak ambisius, tolong kumpulkan. Nah, maka kata Umar, orang yang paling besar pahalanya itu adalah Abu Bakar dengan Zaid bin Sabit. Karena Abu Bakar mengeluarkan kebijakan, Zaid yang mengumpulkan Al-Quran. Kemudian sebelum Abu Bakar meninggal, dia mengumpulkan semua sahabat. Apakah kalian percaya dengan keputusanku selama ini? Kata sahabat, kami yakin. Bagaimana kalau aku menawarkan orang yang menurut aku baik untuk meneruskan kepemimpinanku? Siapa itu? Wahai Abu Bakar, katanya Umar. Sahabat menerima. Akhirnya Abu Bakar menyerahkan kepemimpinan kepada Umar bin Khattab. Dia katakan, Allahumma inni lam urid bizalik illa salam. Aku tidak ada maksud lain, aku hanya ingin agar diteruskan kepemimpinan ini, dan aku memilih Umar bin Khattab. Jika dia baik maka pilih, jika tidak maka kamu tidak wajib memilihnya. Tapi sahabat akhirnya menerima Abu Bakar As-Siddiq atas keputusannya untuk memilih Umar bin Khattab. Kemudian terakhir dia menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai Menteri Keuangan untuk mengumpulkan semua uang yang ada. Kemudian Abu Bakar sebelum meninggal dia mengatakan, wahai
anakku Aisyah, coba cek ada berapa lagi hartaku. Katanya tidak ada yang tersisa, sudah diserahkan semua kepada orang yang butuhkan. Selama beliau menjadi khalifah sampai meninggal, dia telah berinfak selama kurang lebih 2 tahun 8.000 dirham. Artinya cuma segitu harta kekayaan. 2 tahun 8.000 dirham. Kalau kita biasanya kan meningkat ya kalau jadi pemimpin ya. 2 miliar harusnya 2 triliun gitu. Nah, kemudian terakhir, apa yang diambil dari beberapa komentar Abu Bakar tentang kepemimpinan ada sekitar 5 poin ya yang perlu diambil. Yang pertama, bahwa ketika Abu Bakar mengatakan kepemimpinan hanya milik Allah, untuk menegaskan orang yang memimpin harus karena Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Abu Bakar mengatakan aku bukan yang terbaik, bahwa pemilihan pemimpin itu atas maslahat dan kepentingan, tidak harus yang terbaik. Meskipun di mata kita terbaik, tapi di mata Allah kita nggak tahu. Tapi ijtihad kita berdasarkan asesmennya, berdasarkan portofolio dia bagus ya kita pilih. Jadi dasarnya portofolio. Dia soleh, pimpin imamah kita pilih. Tapi apakah terbaik hanya Allah yang tahu. Dan kalimat Abu Bakar, taat kepadaku selama aku taat kepada Allah, ini menjadi dasar. Selama dia taat kepada Allah, maka itu dasar kita. Kalau tidak dilakukan. Yang kedua, Abu Bakar meletakkan dasar bahwa semua orang sama kedudukannya, tidak dibeda-bedakan, dan dia menjadikan musyawarah sebagai dasar dalam mengambil semua keputusan, termasuk pemilihan khalifah Umar setelah beliau meninggal. Dan kalimat yang terkenalnya adalah as-sidqu amanah wal kazib khiyanah. Jadi pemimpin itu bahwa amanah itu adalah dengan kejujuran, bahwa khianat itulah bagian dari kebohongan. Kemudian Abu Bakar mengatakan pemilihan tidak atas paksaan, atas musyawarah. Dan kalimat Abu Bakar sebelum meninggal, Allah tidak akan meninggalkan kaumnya selama mereka berjihad kepada Allah, dan akan tidak menunjukkan banyak maksiat selama masyarakatnya beribadah. Kata Abu Bakar, ciri-ciri masyarakat atau bangsa yang aman itu, satu, tidak ada maksiat dan Allah tidak mengambil keberkahannya. Dan itu hanya bisa diambil, kata Abu Bakar, dengan tidak berhenti berjihad di jalan sampai Allah, dan tidak kena berhenti untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya. Itu kira-kira kata pengarang kitab ini. Kita nanti akan bahas, akan datang tentang ekspansi militer pada masa Khalifah Abu Bakar. Kita bahas per part saja supaya cukup, karena waktunya juga tidak panjang. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan kepemimpinan Abu Bakar? Saya persilahkan 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Masih ada waktu ya? Baik, silakan. Penunjukan gubernur tadi, Pak Ustaz. Ya. Zaman Rasulullah belum ditunjuk gubernurnya. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi cerita bahwa khalifah membersihkan rumah, membersih. Kenapa tidak mendelegasikannya kepada hambanya? Ya. Yang pertama, kan tadi saya katakan bahwa Abu Bakar tidak mengganti orang yang ditunjuk Rasul. Jadi maksudnya orang-orang yang Rasul tunjuk itu sama Abu Bakar diteruskan jabatannya. Nah, tapi ketika orang ini mau dipindah, Abu Bakar tidak berani mengganti yang pernah Rasul tunjuk, apalagi memindahkannya, kecuali setelah minta pendapat seluruh sahabat. Kalau belum minta, dia nggak berani menggeser. Nah, tapi yang sesudahnya kan seperti daerah Najd ditaklukkan, maka harus dipilih pemimpinnya. Jadi dia hanya menambah pemimpin setelah yang baru, yang lama dia nggak ganggu. Tapi kalau mau dipindah, dia harus minta pendapat para sahabat. Artinya apa yang Rasul susun dia tidak ganggu, termasuk Usama bin Zaid yang diminta Umar untuk diganti, tapi Abu Bakar tidak mau. Bahkan saking hebatnya ketika Usama disuruh pergi perang, Abu Bakar tuh jalan kaki. Kata Usama, wahai khalifah, engkau yang naiklah, saya nggak enak di atas, katanya. Aku tidak mungkin naik di atas kuda terus menyuruh engkau turun. Karena waktu engkau berangkat perang juga begini Rasul mimpin menuntun, kan Rasul memegang kuda Usama dibawa begitu. Jadi nggak mungkin aku berbeda dengan Rasulullah SAW. Artinya kepemimpinan Rasul itu menjadi standar Abu Bakar. Terus ketika Hak Fatimah meminta hak waris,
Kan Abu Bakar nggak kasih. Kata Abu Bakar, Rasul nggak pernah nyuruh ngasih hak warisnya kepada Fatimah. Kan ada namanya 1/5 untuk keluarga Rasul kan, itu untuk Rasul bukan untuk keluarganya. Makanya dia berbeda dengan Fatimah yang akhirnya terjadi sedikit perbedaan pendapat itu. Karena Abu Bakar tidak setuju dengan pendapat itu. Kemudian yang kedua, kenapa dia menyapu rumah itu terkait bagaimana Abu Bakar itu selain mengurus umat, dia juga tidak lepas satu orang pun di Madinah yang tidak dia perhatikan. Mungkin sudah diutus orang untuk membantu ibu, tapi dia setiap hari datang ke sana untuk membantu ibu itu. Ini terkait dengan orang lain, bukan keluarganya. Nanti dari situlah kata Umar, Abu Bakar ini harus digaji. Abu Bakar ini harus dikasih asistennya. Kan sebelumnya belum ada. Dari situlah dikasih nanti seorang budak itu sama seekor unta, kan begitu. Yang kedua, Abu Bakar kemana? Aku pergi bekerja karena aku perlu hidup. Sejak itulah kata Umar, kita harus gaji khalifah itu. Jadi sebelumnya kata Abu Bakar jadi khalifah, kira-kira 6 bulan pertama itu nggak ada gaji, kemudian nggak ada yang mendampinginya. Tapi setelah Umar melihat itu, diputuskanlah ada yang membantu Abu Bakar, kemudian ada yang menggaji Abu Bakar. Tapi gajinya kata Aisyah tidak pernah dilihat oleh anaknya. Asal dapat gaji langsung diinfakkan. Kata Aisyah kan, setelah jadi khalifah kami tidak pernah melihat lagi yang namanya mata uang dirham sama dinar. Nah, itu kan luar biasa ya. Biasanya pemimpin kalau udah naik kan anaknya dapat fasilitas kan. Ini bukti bahwa Abu Bakar itu tidak terlalu peduli dengan kemewahan dan fasilitas. Dia hanya fokus pada bagaimana menyatukan umat Islam setelah Rasulullah. Pikir begitu. Wow, ada lagi? Silakan. Cukup ya? Oh, silakan. Sebenarnya sudah jawab tadi, tapi Ya. detailnya apa kaitan dengan Ali menunda untuk bayat pada Abu Bakar. Yang pernah saya baca, karena Ali itu masih menghargai istrinya. Ya. Selama 6 bulan itu kan ada perselisihan antara Fatimah dengan Abu Bakar. Ya. Nah, kalau di cerita itu kaitannya apa? Kebun kurma itu dikira gimana? Baik. Jadi memang terkait dengan perbedaan pendapat antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Abu Bakar. Fatimah merasa bahwa Rasul itu punya warisan, yaitu kebun kurma di Khaybar. Tapi kata Abu Bakar, Rasul tidak pernah menyatakan itu haknya, dan dia tidak pernah mengatakan diwariskan kepada keluarganya. Karena kata Rasul, semua yang aku miliki sedekahkan ke umat Islam. Perbedaan itulah yang akhirnya membuat Fatimah tidak begitu berkenan, dan Ali menghormati Fatimah, maka dia tidak berani menunjuk kepada Abu Bakar. Ini oleh orientalis, kan saya bilang sejarah itu kan ada tiga pandangan. Satu yang membenci Islam, kedua orientalis, ketiga yang kepada Islam. Ya, kita sebagai muslim melihatnya dengan pandangan hikmah, kan begitu ya. Oleh orientalis ini menjadi dasar bahwa Abu Bakar itu cacat hukum. Tapi oleh pengarang ini kita sudah tahu bahwa sahabat itu gelarnya radhiyallahu anhu, Allah sudah ridho. Jadi yang kita pahami, ketidakmauan Ali bin Abi Thalib Zubair mendukung Khalifah Abu Bakar itu bukan karena tidak sepakat, tapi menghormati perasaan Fatimah. Dan perbedaan Fatimah Abu Bakar itu terkait dengan hak kepemilikan kebun kurma di Khaybar itu. Tapi Abu Bakar mengatakan itu bukan hak Fatimah, tapi hak untuk umat Islam. Di situ perbedaan. Tapi itu terjawab ketika Fatimah sakit, Abu Bakar datang mengunjungi dan Fatimah menerimanya kan. Bahkan Fatimah ridho Abu Bakar memimpin sholat atas jenazah Siti Fatimah, dan Ali mengatakan. Jadi yang ingin saya katakan, kita tidak tahu pasti seperti apa gambarannya, tapi yang jelas memang Fatimah Ali itu pasca setelah meninggal istrinya baru dia memberikan dukungan, dan dia naik ke atas mimbar mengatakan, wahai, nanti ceritakan di sini pada Khalifah Ali, wahai semua umat Islam, jangan kalian berprasangka aku tidak mendukung Abu Bakar, aku ingin pemimpin, tidak. Bahwa belum waktunya aku mendukung, iya. Tapi aku bersaksi Abu Bakar adalah orang baik, orang yang soleh, dan orang yang paling pantas memimpin setelah Rasulullah SAW. Itu perkataan. Jadi komentar Ali di mimbar itu mematahkan semua prediksi argumentasi yang mengatakan Ali tidak suka. Jadi memang 6 bulan itu terjadi ini, tapi karena sahabat lebih banyak diam. Tapi setelah Ali bicara, akhirnya dia selesai masalahnya. Artinya apa?
Terjadi perbedaan iya, tapi sahabat mencoba menahan diri tidak menjadi liar informasinya. Tapi setelah meninggal wafat Fatimah, Ali mengatakan begitu, selesai, tidak ada masalah. Kira-kira begitu Pak. Nah, seperti apa? Nah, saya juga tidak, pengarang ini agak hati-hati mengatakan itu karena menghargai kemuliaan para sahabat. Itu yang saya katakan. Sejarah itu dengan 3 versi. Pembenci Nabi pasti mengatakan ini sebagai salah satu celah bahwa Abu Bakar cacat hukum. Orientalis mengatakan bahwa Abu Bakar itu ya biasalah, setelah Nabi wafat nggak ada yang suci ya semua kepentingannya. Tapi kalau kita sebagai Muslim ya kita menghargai karena Rasulullah menjamin sebaik-baik generasi adalah sahabatku, ya sudah. Tapi di Syiah, nah ini masuk ini, makanya kebencian mereka kepada Abu Bakar, Umar itu ya salah satunya ini penyebabnya. Yang kedua, Ali tidak menjadi khalifah. Tapi kata pengarang ini, kita hanya menilai yang tertulis, apa dibalik itu hanya Allah yang tahu. Karena Allah sudah menjamin dan Rasul mengatakan sahabatku adalah orang-orang yang Allah ridhoi dan manusia-manusia surga yang berjalan di atas bumi. Begitu saja Pak. Saya juga tidak bisa memberikan jawaban tertulis, tapi begitulah kalimat. Gitu Pak ya. Baik, pada jemaah sekalian saya kira cukup. Silakan. Iya. Kalau sejarahnya dikuburkan Abu Bakar dan Umar, dekatnya Rasul seperti apa? Baik. Nah, ini sudah bocoran materi selanjutnya. Jadi saya ingin katakan rumah Aisyah itu kecil. Apa buktinya? Antara kuburan Nabi sama mimbar kan kecil. Coba kalau kita sholat raudhah itu kecil kan? Saya ingin katakan rumah Nabi kecil. Jadi yang tinggal di rumah tipe sederhana itu rumah seperti Rasul. Nah, berbahagialah. Jadi, kalau kita dapat tipe 60 sekarang kita harus bangga. Inilah rumah seperti sunnah Rasulullah SAW. Kecil, gitu ya. Yang luas itu bukan rumah Rasul itu. Ketika meninggal Rasul, itu kuburan kan ada 3 petak lagi. Itu untuk Abu Bakar sama Aisyah. Abu Bakar kenapa bisa meninggal di kuburan itu? Karena kan orang tua Aisyah, ayahnya Aisyah kan, maka dia berhak mendampingi Rasul. Berarti satu lubang lagi itu siapa? Untuk Aisyah. Tapi ketika Umar sakit, dia perintahkan anaknya Abdullah bin minta izin kepada Aisyah. Wahai ibunda Aisyah, bolehkah ayahku dikuburkan di sini? Nah, itulah menunjukkan luar biasanya besar jiwanya Aisyah. Karena kemuliaan dialah akhirnya dia sendiri dikuburkan di Baqi kan, bukan di sini. Jadi itu karena kerelaan Aisyah. Nabi dikuburkan karena hadis Rasul. Tidak ada Nabi dipindahkan dari tempatnya di mana dia meninggal maka di situlah dikuburkan. Itu hadisnya. Yang kedua, Abu Bakar kenapa bisa di sebelah Rasul? Karena permintaan anaknya Siti Aisyah. Dan rumah itu milik Aisyah kan, dia berhak. Sedangkan Umar yang minta. Umar ini kan dari dulu kan sahabat yang rasional. Aku ingin bersama boleh enggak? Karena diminta, udah sekaratul maut ya sama Aisyah dikasih. Dan dikatakan disitulah kebesaran hati jiwa Aisyah. Akhirnya apa tadi? Aisyah kuburannya enggak di situ. Harusnya itu Nabi, Abu Bakar, Aisyah. Begitu Ustaz. Jadi itu sebabnya di situ. Kalau Abu Bakar karena putrinya yang ingin, kalau Umar karena permintaan Umar dan Aisyah setuju. Gitu saja. 3 kuburan itu segitulah rumah Aisyah. Jadi nanti kalau bapak sekalian yang sudah menikah, yang akan menikah, istri protes, kok rumahnya kecil? Saya ikut dengan perintah Rasul. Gitu Pak ya. Kalau lebih luas lebih bagus sebenarnya kan begitu ya. Jadi begitu Pak kira-kira terkait dengan kebijakan itu nanti kita bahas akan datang karena saya membagi partnya banyak. Bisa jadi kalau Abu Bakar ini bisa sampai 5 atau 6 part karena memang saya bagi-bagi supaya cukup waktunya. Dan saya mencoba menyampaikannya dengan begitu ringkas karena terkait dengan Sunnah Khalifah ini banyak versi dan banyak perbedaan. Kita mengambil sistem ketiga, apa? Memandang sahabat adalah orang-orang mulia, mencoba dengan objektif menilai sahabat berdasarkan hadis-hadis yang ada dan mencoba menahan diri untuk tidak menghina sahabat
Karena Rasul pernah bersabda, yang menghina sahabatku berarti menghina Rasulullah SAW. Itu harga mati bagi kita. Kita tidak bisa menolak siapapun yang menghina sahabat. Dan saya katakan di awal itu, meragukan sahabat, menghina sahabat berarti meragukan hadis-hadis Rasul, dan melakukan itu berarti meragukan sumber utama setelah Al-Quran dalam Islam. Saya kira itu. Terima kasih. Walafu minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.